Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Bangga Bianto, SMK. Malam ini kita akan membahas tentang stakeholder interest, government and interest corporation, partnership. Pada tema ini adalah kita membahas bagaimana memahami hubungan terbalik antara stakeholder kemudian juga corporation menjadi sebuah hubungan yang harmonis. Nah, kenapa hal ini dilakukan? Pertama, berangkat dari sebuah konflik interest. Konflik interest ini sering terjadi dimanapun, di perusahaan atau di pendidikan atau di organisasi lainnya. Hal ini penting diperhatikan ketika masing-masing dari para pemangku ini, salah satu director of company ini berkuasa bertanggung jawab kepada shareholder dan pemilik saham yang beraneka ragam. Kemudian juga melibatkan banyak hal di dalam corporation. Nah, di dalam konflik ini kita harus memahami bagaimana mengelola kepentingan para pemangku tersebut, baik pada shareholder yaitu pemilik saham, punya stakeholder, bisa jalannya adalah pemerintah daerah, pelanggan dan sebagainya. Ini kita akan memahami bagaimana caranya memahami solve konflik. To solve konflik adalah bagaimana kita mencari sebuah konflik. Yang pertama, size and social economic power. Kita harus memahami adanya social economic, bahwa selain laba dan keuntungan kita harus juga memahami kondisi sosial ekonomi masyarakat sekitar ataupun karyawan perusahaannya, baik dari skala yang besar ataupun yang kecil. Dan ini tidak bisa dipungkiri dengan keberadaannya perusahaan di dalam masyarakat itu harus memberi dampak positif khususnya pada pendapatan masyarakat. Masyarakat yang rendah pendapatannya tentunya dibantu oleh perusahaan dalam berbagai sisi. Salah satunya adalah bagaimana memberi dampak pada pendidikan, pendapatan, dan hak perlindungannya. Nah, yang kedua adalah integration of the ownership model and its implication. Jadi konflik ini memahami bagaimana model ownership, bahwa di dalam kegiatan ini ada indikator yang terlibat langsung dan tidak langsung. Nah, implikasi sesuatu yang terlibat langsung atau tidak langsung dipahami dari perannya masing-masing. Karyawan tentunya dia berperan langsung dalam industri itu sendiri, sehingga dia akan menjadikan perusahaan owner juga. Lalu juga ada pelanggan yang menjadikan dia terhubungan meskipun hubungannya belum penting atau hubungannya belum langsung kepada perusahaan, tetapi dia memiliki hati yang bermanfaat sehingga harus memanfaatkan efekasinya. Implikasi yang dimaksud dalam tulisan ini adalah bagaimana upaya perusahaan memahami dampak yang diterima oleh ownership, baik karyawan, shareholder, masyarakat dan sebagainya. Salah satu model yang menarik ini adalah ini. Saya social account atau disebut dengan CSR di mana-mana perusahaan itu diberi tanggung jawab terkait dengan CSR, corporate social responsibility, tanggung jawab sosial perusahaan. Di sini ada peran-peran yang harus dipahami oleh perusahaan. Itu pertama adalah harus memperhatikan bisnis ekosistem. Bagaimana bisnis ini harus selaras dengan ekosistem. Ekosistem itu rangkaian hidup suatu tempat, baik itu mempekerjakan karyawan lokal ataupun menggunakan bahan lokal ataupun memajukan daerah lokal. Salah satu CSR yang ada di Kota Cilegon ini adalah CSR yang bersifat patungan ataupun mandiri. Di Cilegon ini CSR patungan biasanya melibatkan banyak perusahaan. Contohnya adalah Krakatau Steel Group. Itu dia membangun CSR-nya pada seluruh anak perusahaannya untuk meningkatkan beban perusahaan. Nah, bentuk-bentuk bisnis ekosistem ini pun sebenarnya mendukung kegiatan perusahaan. Salah satunya adalah perusahaan merasa tidak terganggu dengan masyarakat, seperti ada kebutuhan masyarakat tentang lingkungan hidup dan sebagainya, LSM. Dan ini terbantu sekali bila perusahaan memperhatikan bisnis ekosistem. Yang kedua adalah kita bicara tentang people. Nah, saya saat ini juga memperhatikan apa itu masyarakat. Tidak semua masyarakat itu dalam kondisi yang beruntung, banyak perumahannya yang memiliki pejabat dan hal lainnya. Nah, people di sini adalah bagaimana diutarakan kehidupan ekonomi masyarakat. Bisa jadi negara rumah yang kumuh mengindikasikan bahwa tempat tersebut kumuh di tengah industri. Maka peran perusahaan di tengah masyarakat adalah untuk meningkatkan pendapatan ataupun hidup layaknya masyarakat. Kemudian yang ketiga adalah environment, adalah lingkungan, yaitu lingkungan yang harus tetap dijaga hijauannya, contohnya limbah,
kemudian juga bagaimana perusahaan tidak melakukan kolusi ataupun perusahaan tetap menjunjung pada norma-norma ya, green environment, lingkungan hidupnya. Sebagaimana disaksikan di Kota Cilegon adalah perusahaan semua berupaya untuk membangun aman Kota Cilegon, kemudian juga alur keindahan dan sebagainya. Nah, environment ini ya identik dengan kondisi yang mencerminkan akhlaknya suatu masyarakat. CSR dan environment pada sosial ini biasanya identik dengan bagaimana perusahaan ini memahami dan meningkatkan tradisi seperti lembaga keagamaan, lembaga pendidikan dan sistem formal, kemudian juga kontribusi kepada kegiatan hari besar Islam ataupun hari ulang tahun ya Kota Cilegon itu sendiri. Nah, ini adalah environment menjaga nilai-nilai budaya dan luhur di lingkungan. Maka peran daripada CSR tadi bisnis ekosistem environment membentuk suatu inisiatif dan juga membantu pertanggungjawaban yang jelas perusahaan terhadap masyarakat, lingkungan dan juga bisnisnya, kelangsungannya. Nah, dia akan memahami target bisnisnya itu pada pembuatan bahan baku. Kemudian bagaimana distribusi channelnya, bisnis ini juga memahami transportasi sebagai salah satu alat ya untuk membangun sebuah channel. Kota Cilegon ini memiliki keunggulan yang lebih dibanding kota lainnya, misalkan Tangerang dan sebagainya. Di Cilegon sendiri memiliki banyak distribusi channel ya atau disebut dengan alat transportasi seperti yang pertama jalan tol, kedua adalah dermaga ya, dermaga yang ada di Kota Cilegon ini ada di Merak, kemudian juga ada di Gading, Wangsari dan juga ada di Ujung Barat. Nah, dari ketiga dermaga tersebut memungkinkan untuk penyebaran distribusi channel ini akan lebih luas ya dibanding dengan tempat-tempat yang lain. Kemudian direct supplier, Kota Cilegon yang sebagai kota industri modern, dia akan membangun sebuah direct supplier yang lebih ketat ya. Pada umumnya supplier direct ini berperan adalah untuk membangun atau membantu perusahaan-perusahaan dalam menjadi bahan. Ini ada di core business. Kemudian extended enterprise itu adalah bagaimana inovasi yang akan dikembangkan ya. Pertama adalah standar batasnya. Bagaimana dia membangun sebuah kerangka-kerangka yang standar ya, yang mengikuti standar ini adalah bentuk globalisasi. Baru-baru ini perusahaan selalu mengedepankan dengan jaminan kualitas atau SNI. Nah, di sinilah standar batasnya. Bahwa produk yang berkualitas itu adalah memiliki standar SNI secara nasional. Kemudian supplier of my supplies. Nah, di sini dalam konteksnya adalah bagaimana hubungan ya eksternal dan internal memiliki kalimat baik, artinya memiliki kalimat saling untuk memiliki istri kesamaan. Nah, supplier ya yang baik adalah supplier yang memberikan hubungan yang terus-menerus dalam arti supplier tersebut memberikan dampak benefit yang jelas kepada bisnis tersebut. Kemudian supplier komplementari produk, supplier yang terkait dengan komplementari bahan-bahan komplementari itu lengkapnya. Kemudian customer dan direct customer. Pada ring ketiga itu ada bisnis ekosistem. Bagaimana ring di dalam ekosistem tersebut ini ya itu ada sekali lagi yang berperan aktif, dampak langsung dan tidak langsung, yaitu salah satunya adalah labor union, serikat buruh. Ya, serikat buruh itu adalah yang berperan secara langsung pada perusahaan. Karyawan itu adalah kapital aset yang dimiliki perusahaan yang harus dipertahankan dan dikembangkan baik dari sisi finansial, kesejahteraan dan sebagainya. Kemudian dengan other stakeholder itu adalah melibatkan para pemangku kepentingan. Nah, di sini baru stakeholder itu baru dipahami baru sebatas pemerintah daerah, ya kan? Padahal ada yang lebih terlibat lagi, itu adalah lembaga non pemerintahan. Keterlibatan lembaga non pemerintahan ini perlu karena akan melibatkan antara perusahaan dengan masyarakat yang lebih kecil. Kemudian competitive organization, ya, bagaimana sebuah organisasi kompetisi. Nah, di sini dalam kompetisi di sini adalah bagaimana merancang sebuah rencana strategi masa depan. Ya. Kemudian government agency stakeholder regulasi, bagaimana Pemda setempat pemerintah daerah dan regulasinya ini membangun atau membantu daripada bisnis ekosistem. Banyak hal yang diperhatikan oleh sebuah agensi government dan regulasinya, terutama adalah pemerintah yang tidak aku dalam berdiskusi atau dalam menerapkan regulasinya. Salah satu yang diterapkan dalam ini di ekosistem itu pemerintah Kota Cilegon menetapkan 2,5% laba itu bagi perusahaan BUMN harus diserahkan kepada masyarakat. Namun di sini tentunya menjadi perhatian karena
perusahaan memiliki kebijakannya masing-masing, sehingga seringkali ada tabrakan. Salah satunya adalah bahwa perusahaan menetapkan kebijakannya 1%, seperti perusahaan Krakatau Posko itu 1% dari gaji karyawan diserahkan kepada masyarakat setempat. Ya. Jadi keberadaan Krakatau Posko memotong gaji karyawan 1% setiap bulannya itu untuk memakmurkan masyarakat setempat. Nah, disinilah yang menjadi bisnis model. Bagaimana bisnis ini dapat menjadi perhatian bagi kalangan bisnis, ya, dan juga lingkungannya. Kemudian di sini ada yang disebut dengan akuntansi sosial. CSR ini bagian atau bisa disebut dengan akuntansi sosial. Kenapa? Karena dia menceritakan tentang keberadaan atau peran perusahaan terhadap kondisi masyarakat. Biasanya, ya, CSR ini akan dikelola oleh bagian tersendiri, ya, divisi seperti KI, divisi terkait dengan corporate secretary-nya, ya, yang menangani masalah CSR. Ya, akuntansi sosial ini belum banyak mengedepankan egosentris, ya. Salah satunya di sini ada ini. Ya. Di gambar ini dijelaskan it's mine, itu artinya egosentris seorang perusahaan yang selalu melihat kepada suatu keuntungan saja, ya. Selalu mengedepankan laba, ya, secara bertingkat dari tahun ke tahunnya, dan ini akan menyebabkan sebuah perilaku yang ini right, wrong, nah it depends. Simpang siurnya langkah perusahaan yang benar, yang salah, dan it depends itu ketergantungan pada mana menjadikan perusahaan ini, ya, harus segera memperlakukan atau menetapkan sebagian dari keuntungan laba tersebut digunakan untuk menghidupkan masyarakat setempat. Nah, Ismail yang tadi saya sebut adalah egosentrisnya, ini sebenarnya dia akan mendapatkan pada satu kritik, ya, satu kritik yang kenapa kita tidak mempertahankan ego itu, ya. Di sini saya gambarkan dengan spirit of equality. Jadi orang yang mengedepankan sebuah laba terus berarti dia nggak paham pada satu equality, yaitu keseimbangan, ya. Nah, keseimbangan ini sebenarnya apa? Keseimbangan ini adalah value, to create value. Keseimbangan itu adalah untuk membangun dan menciptakan sebuah value nilai. Nilai itu tidak dalam ukuran angka, tetapi nilai lebih didahulukan dalam bentuk dampak. Contoh yang paling simpel adalah angka 2000 di tangan kita itu mungkin tidak akan memberikan value karena harga sekarang 2000 itu belum banyak yang beli, tetapi 2000 bila kita berikan pada seorang pengamen, maka 2000 akan menjadi bermakna. Ya. Nah, disinilah bukan kesalahannya yang menjadi ukuran, tetapi bagaimana value itu terdapat pada kehidupan sosial masyarakat. Dia menciptakan produk innovation dengan sangat cerdas. Nah, Bang ini dengan sangat cerdas. Ini dibangun dari perhatiannya kepada CSR program. Ya. Jadi kalau banyak perusahaan dapat membuat sebuah program CSR yang brilliant, yang kena di hati masyarakat, tentunya dia dapat employee, dia dapat merangkul, ya, para employee. Kenapa? Karena karyawan yang masuk perusahaan itu umumnya adalah masyarakat setempat. Dengan diperhatikannya masa daerahnya, maka karyawan pun akan semangat untuk bekerja. Kedua adalah increase productivity. Dampak dari produk itu akan meningkatkan produktivitasnya. Ya, produktivitas karyawan yang semakin berkembang, diantaranya adalah skill dan sebagainya. Ini diimplementasikan dalam employee retention, jadi nggak mudah keluar. Karyawan betah di sebuah perusahaan, bisa berlama-lama karena perusahaannya juga selain memberikan value money kepada dia, yaitu perusahaan itu memberikan value kepada lingkungannya. Kemudian di sini juga disebutkan adanya consumer performance, consumer preference. Nah, increase sales dan company reputation. Bagi para relasi perusahaan ini akan meningkat perhatiannya dari reputasi, kemudian increase salesnya, ya, kemudian jadi konsumennya itu merasa bangga dengan perusahaan yang aktif di dalam kegiatan sosial. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.